Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Aini dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ulumul Quran, dari dosen pengampu Bapak Anggi Septia Nugroho MPDI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang pertama, mencari masing-masing 3 contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Dan yang kedua, jelaskan maksud ayat tersebut dan mengapa ayat tersebut tergolong ke dalam muhkam dan mutasyabih. 3 contoh ayat muhkam yang terdiri dari Quran Surat Hud ayat 1, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa usilat min ladun hakimin khabir. Artinya Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Maksud dari ayat tersebut adalah diperinci atas beberapa macam, ada yang berbicara mengenai akidah, ibadah, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan, nasihat, perumpamaan, dan lain-lain. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maksud dari ayat tersebut adalah ayat ini mengurai tentang prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Bismillahirrohmanirrohim. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia dalam zat, sifat, ataupun perbuatannya. Kenapa ketiga ayat tersebut tergolong ke dalam ayat muhkam? Karena ayat-ayat yang mulia ini adalah bagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran, yang memiliki lafaz yang fasih dan makna yang jelas. Yang kedua, contoh ayat mutasyabihat yang terdiri dari Quran Surat An-Nur ayat 35, Quran Surat At-Taha ayat 5, dan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu nurus samawati wal ardi. Al-ayah. Yang artinya pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah pemberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang artinya yaitu Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
Maksud dari ayat ini adalah Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang Maha Pengasih terhadap semua makhluk tanpa terkecuali, yang berkuasa atas arsy untuk mengatur semua urusan makhluknya. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi al-ayah. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alasan kenapa 3 ayat tersebut tergolong ayat mutasyabihat karena ayat-ayat yang samar sulit dipahami dan hanya diketahui hakikat oleh Allah Ta'ala seperti sifat-sifat Allah, pemberitaan tentang hal-hal gaib, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.